bangun jiwa kami dari kematian atau ketiduran dan menguatkan jiwa kami, menghidupkan jiwa kami dan roh kami, sehingga kami memahami bahwa kami cari Tuhan bukan untuk kepentingan daging, tapi kepentingan keselamatan, kekekalan, dan hidup bersama Tuhan. Dan itulah yang diinginkan jiwa dan roh kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk berfirman. Engkau pakai Tuhan taruh firman di lidah bibir dan hatinya. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Kami semua umat-Mu siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan dengan saya. Amin. Selamat sore. Sore, shalom. Mau berkat model apa ini kira-kira? Mau diberkati? Amin. Amin. Berkat yang mana kira-kira ini? Rohani. Berkat rohani ya. Soalnya tubuh itu ada dua permintaannya. Keinginan kita itu, ya. Coba. Tubuh ini makin lama makin merosot, ya. Tapi di dalam nih keinginan itu nggak pernah merosot, setuju ya? Coba. Kita ini loh, tubuh ini nggak kuat kemana-mana, tapi duit tetap seneng dong. Bener nggak? Betul ya? Bisa nggak hati ini nggak kepingin duit? Nggak bisa? Tidak bisa. Nah, ini. Ci, umur berapa Ci? Hai, umur berapa ini? Aku manggil apa ini aneh? Oma atau apa ini manggil dia? Oma ya? Oma umur berapa Oma? Nah, 79. Oma yang depan nih berapa? Nah, 66. 68. Tubuh ini kuat nggak makin hari? Merosot dong? Merosot ya? Iya kan merosot ya? Susu dulu kuat kan ya? Tubuh ini merosot. Hati ini keinginannya dari muda sampai sekarang nggak pernah kurang keinginannya. Setuju nggak? Lihat. Zaman muda sampai sekarang sing namanya kepingin tetep. Coba ya, saya mau tes kepinginnya. Kepinginnya apa, Su? Sukses. Sukses jaya. Sehat. Oma? Kepingin apa? Sebentar. Oma kepingin apa ini? Apa kepinginnya di hati nih? Ya, ayo, udah apa-apa. Semua enggak boleh jawab, boleh. Ayo. Pertanyaan berlaku semua kok. Kepingin apa? Sehat. Nah, oke. Sehat, kuat, wes. Tanggap sehat, kuat. Semangat. Nah, oke. Itu keinginan di hati, sehat, semangat, kuat. Tapi coba saya tanya jujur ya. Kita kepingin sehat, bisa nggak? Kita kepingin sehat, bisa nggak? Sekarang bisa. Lama-lama sakit. Ya, betul tuh ya. Ini jujur loh nih. Jujur loh. Kepingin umur panjang nggak? Ada yang nggak bisa mati di sini? Hah? Coba. Kepingin kuat sudah 79. Hati ini loh punya kepingin. Tapi tubuh bisa nggak dibawa? Nggak bisa. Berarti manusia harus ingat kodrat. Kenapa kita dikasih rambut putih? Kenapa dikasih rambut putih? Supaya kita ingat umur ini sudah tua. Nah, banyak orang rambutnya sudah putih tapi lupa kalau dia sudah tua. Makanya minta tetap sukses. Tetap muda, mana bisa? Sekarang umur sekian nih misalnya nih. Saya bisa nyanyikan cuma diberkati, sehat selalu, nanti bahagia. Bisa, gampang itu. Sangat gampang. Tapi sekarang lihat nih. Kadang-kadang ada orang yang berputus asa di sini. Aku melok Tuhan lama, tapi gak oleh apa-apa. Betul sih ya. Kecewa kan? Kok urip pengen itu orang? Ya kan? Kita harus jujur hari ini. Apa yang ada di hati? Yuk, kita pertanyakan hari ini. Apa yang kita cari hari ini? Kalau yang kita cari cuma urusannya umur panjang, sehat, ini ngelawan kodrat. Coba hari ini kalau Tuhan jahat, kita dikasih umur 500 tahun mau? Loh, kalau seandainya kuat, kita pernah catat toh umurnya Adam piro?
900. Umurnya manusia lama berapa? Di atas 500 tahun. Ya kan? Kenapa tiba-tiba hari ini cuma 120 tahun? Kenapa zaman dulu dikasih umur yang begitu panjang, hari ini Tuhan kok memendekkan umur? Kenapa? Bukan zamannya lain. Ini berdasarkan kejadian nyata. Manusia dikasih umur panjang, susuk misalnya, zaman dulu, hidup sampai 1000 tahun. Iling Tuhan nggak? Lupa, kenapa? Karena nggak mati. Akhirnya cinta sama siapa? Karena terlalu lama hidup di dunia, akhirnya cinta sama siapa? Dipendek umurnya. Supaya kita tahu asal kita bukan dari dunia. Dikasih umur berapa sama Tuhan hari ini? 70, 80. Yang bisa melewati itu bersyukur nggak? Nah, ini sekarang ya. Yang sudah melewati umur 70, mau 70. Keinginannya harusnya makin tua itu makin bijak sana. Makin tua urusan sama tubuh ini dibengesi model apapun nggak bisa cantik. Ya kan? Kita mau cari sukses apa lagi? Kita sekarang ini, kita dulu zaman muda lahir nggak bisa milih kan anaknya siapa kita. Kita kepingin jadi anaknya Om Lim. Setuju ya? Papa Isugi, atau kepingin jadi anaknya Kaisar Han. Tapi kan nggak bisa. Ya kan? Kita nggak bisa. Kita lahir sama-sama. Kita oma semua sama-sama loh. Waktu lahir kita nggak bisa milih. Mau jadi anaknya siapa, mau jadi bangsa mana nggak bisa milih. Setuju ya? Sekarang lihat nih. Tuhan adil nggak? Kita nggak bisa milih loh. Tuhan adil nggak? Adil ya? Oke. Lihat nih keadilan Tuhan yang lebih hebat. Tapi kita diberi kesempatan hidup. Waktu kita hidup, kita bisa milih jadi anaknya siapa. Lihat ya. Lahir datang nggak bisa milih. Tapi waktu kita hidup, punya sekian panjang waktu. Ya. Dan sekarang ini waktu-waktu terakhir. Anaknya siapa kita hari ini? Anaknya Yesus. Kalau anaknya Yesus, kepinginnya apa? Seperti Yesus. Yesus kepingin apa di dunia? Yesus masih kepingin sehat? Enggak. Yesus umurnya 33 tahun sehat. Nyalibkan diri. Ya kan? Apa tujuannya? Kita hari ini lebih bersyukur sama Yesus. Yesus umur 33 tahun. Bisa buat mujizat. Ya kan? Orang buta disembuhkan. Orang lumpuh ini. Semua dia bisa. Tapi kita ditunjukkan hari itu. Yesus 33 tahun gagah-gagahnya. Zaman Yesus umur 33 tahun. Kayak apa gantengnya? Ganteng gak, Su? Mau mati nggak umur 33 tahun? No. Enggak dong? Setan. Betul. Itu betul. Tapi kita sekarang lihat nih. Kita hari ini belajar hari ini. Kenapa Yesus mau menyalibkan diri umur 33 tahun? Karena buat kita semua, Yesus mau nunjukkan begini loh. Dunia ini yang dikejar ojo mek dunia. Kejaran yang namanya kehidupan setelah kematian. Kita sekarang mau jadi anaknya Yesus, tapi harus ada buktinya. Kalau anaknya Yesus, berarti Yesus itu dari mana sih asalnya? Dari surga. Kita semua ngaku anaknya Yesus ya. Yesus dari surga datang ke dunia. Di mana Yesus sekarang? Yesus nggak di surga lagi. Yesus di hati kita. Yesus hidup nggak? Di dalam hati kita. Kalau Yesus hidup, kita di mana? Oma namanya siapa? Oma siapa namanya? Ayo. Oma yang belakang siapa namanya? Lidiawati sing belakang siapa? Oma siapa namanya? Siapa namanya? Agnes. Oma Lidiawati sama Oma Agnes. Engkau siapa namanya? Hendra. Oma Lidiawati, Oma Agnes, engkau Hendra ya. Yesus hidup. Sekarang di mana Oma Agnes? Di mana Om Hendra? Di mana Oma Lydia? Duh, ini lihat nih. Kalau Yesus yang hidup,
Ya, Yesus hidup di dalam diri kita. Om Hendra sudah nggak ada. Ya, Om Hendra sudah mati. Karena Yesus yang hidup. Nah, karena Yesus hidup di hati nih, lihat ya. Oma Lydia, Oma Agnes sudah mati zaman setelah menerima Yesus. Yesus bisa mati nggak? Yesus bisa mati nggak? Nggak bisa, karena dia bangkit. Dia bangkit dan kita percaya ada kebangkitan. Ya, makanya Yesus hidup dalam diri kita. Kita sudah mati. Kalau kita sudah mati masih takut kematian nggak? Enggak. Nggak ada. Kita sudah nggak takut mati lagi. Kenapa? Karena Yesus yang hidup. Untuk itulah kita jadi anak-anak Kristus. Nih sekarang, keinginan kita ini hari ini benar-benar harus selaras sama Kristus. Kalau kita nggak selaras sama Kristus, habis loh ini nanti. Semua akan habis loh. Ya, kita nggak boleh lagi bermain-main. Arti bermain-main gini, kita merasa jadi anaknya Yesus, tapi keinginan masih keinginannya ada di daging ini. Ada di daging begini loh. Sudah tua masih ingin diberkati secara lahiriah. Sudah tua itu sekarang mempersiapkan. Ya. Mempersiapkan hari ini dipanggil, besok diperpanjang, nggak ada masalah. Karena kita ini rindu pulang ke, ya kan, ada kerinduan nggak? Ada dong. Lah nggak ada kerinduan, gawat loh nih. Gawat loh. Betul ya? Ada kerinduan. Gimana cara rindunya seperti apa sih? Orang rindu ke surga, rindunya gimana kira-kira? Gimana rindunya? Hah? Pengen ketemu. Kepinginnya gimana kira-kira? Hah? Berdoa terus? Pengen ketemu terus toh? Sampai ngimpi-ngimpi gitu ya? Nah, ngimpi-ngimpi Yesus sudah pengen ketemu. Dunia ini udah jadi ringan banget. Nggak ada ketakutan sama sekali. Ya kan? Kenapa? Coba lihat ya. Dunia ini mungkin kita dulu ingin sukses, ternyata gak oleh apa-apa. Ya. Kita ingin segalanya, hati kepingin punya uang akeh, menikmati, ternyata dikasih sakit. Hati ingin keluarga bahagia, ternyata banyak masalah. Punya anak, kepingin anak bahagia, ternyata punya banyak masalah. Inilah namanya dunia. Dan toko-toko di Alkitab, siapa yang kita ngefan? Ngefan siapa ini? Toko Alkitab sing paling disenangi siapa kira-kira? Daud. Siapa? Bersiapa nanti? Hah? Musa. Musa disenangi sama susu, ngefan. Yang disenangi apanya dari Musa? Kesabarannya mimpin orang Israel, ya. Repot nggak kira-kira? Repot nggak mimpin orang itu banyaknya? Repot. Mau jadi Musa? Hah? Lihat nih. Hah? Repot. Mimpin 2 juta orang. Ya, 2 juta orang loh, 600.000 laki-laki. Belum bojone ya. Belum anak-anaknya. 2 juta orang. Repotnya gak karu-karuan. Kita ngefan siapa lagi nih? Elia, ono sing ngefan Elia, Hana, apa siapa lagi? Bersiapa nggak ada? Hah? Jadi gendakane Daud loh. Kita kepingin sing enak-enak. Tapi kita kalau baca di Alkitab, semua orang dicatat di Alkitab masalahnya banyak. Banyak. Ya. Banyak. Musa, lihat nih. Zaman kecil mau dibuang sama mamane. Ini susu kan ada ngefan Musa nih. Zaman kecil dibuang mamane, mau nggak seperti itu? Nggak mau. Hidup di istana enak. Belani bangsa Israel dibuang, lari. Itu dikejar-kejar loh sama Firaun. Dikejar-kejar, hidup dalam pelarian 40 tahun di padang gurun. Mau? Kita hari ini loh, pernah nggak 40 tahun umurnya kita diuber-uber? Hah? Nggak pernah kan? Coba Musa diuber-uber nggak karu-karuan. Masalahnya banyak. Ya, kita cuma lihat suksesnya toh. Ada yang kepingin Salomo, ada kepingin jadi Salomo. Duitnya akeh loh. Hah? Ada mau? Sering dah? Salomo duitnya banyak, istrinya juga banyak. Kepingin jadi Daud. Daud enak, anaknya Salomo, anaknya, ya kan? Coba lihat nih, Daud. Keluarganya ada perahara nggak? Anaknya gegeran. Yang satu niduri yang satu, bunuh-bunuhan. Hah? Mau nggak, Ji? Kok kaya jadi raja? Anak yang satu sama anak yang ini, anak yang satu niduri anak yang ini bunuh yang ini.
Nggak mau kan? Masalahnya banyak. Hari ini kalau kita bandingkan masalahnya kita sama masalahnya Musa, ringan mana nih? Susu sama Musa masalahnya ringan mana nih? Bersyukur nggak tuh? Di sini coba lihat. Ada nggak masalahnya lebih gede daripada toko-toko Alkitab? Nggak ada kan? Kita loh hari ini paling enak hari ini ya. Bisa makan 3 kali sehari, bisa duduk di sini. Puji Tuhan kan? Ya, sekarang kita mempersiapkan. Yuk. Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir kita apakah sudah siap? Kalau sampai masih ada hati pengen gandoli nih tubuh ini, berarti belum sih? Siap. Padahal siap nggak siap tetap dipanggil. Siap nggak siap tetap dipanggil. Wis tak Cok, jangan dibantah ini. Ini jangan dibantah. Makanya benar-benar hari ini. Benar-benar. Bukan berarti yang tua duluan, yang muda kari loh, bukan berarti loh ya. Saya bisa duluan juga loh, ya kan? Di sini yang muda-muda juga nggak boleh sombong, ya kan? Tetap sama. Kita tiap hari mempersiapkan. Yang namanya kekekalan hati ini, jangan terpikat sama dunia. Yuk kita baca ayatnya ya. 70 tahun adalah waktu yang cukup buat kita hari ini. Atau mau ditambah? Tuhan itu kalau ngasih sama kita, ya, Dia nggak mau ngasih yang, kalau mau ngasih ukuran gini ya, dikasih panjang umur cuma 3 tahun, 5 tahun lagi enggak. Kita mau minta umur 150 tahun nggak bisa sekarang ya. Nggak ada yang bisa kan? Tapi Tuhan mau kasih kita umur yang selama-lamanya. Buat Tuhan itu nggak mustahil. Ya, kalau yang sementara ya, itu melawan kodrat. Tuhan berfirman 120 tahun. Tapi Tuhan juga, ini di bumi loh ya, tapi Tuhan menjanjikan hidup selama, mau kejar yang mana sekarang? Yang sementara atau yang selamanya nih? Yang selama-lamanya, yuk. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Ada ya ayat ya. Sudah berapa lama persekutuan ini? Hah? 15 tahun ya? 18 tahun, bagus. 14 tahun. Oke. Persekutuan ini harus mempersiapkan yang namanya kematian. Kematian itu pintu untuk menuju ke kekekalan. Ini pintu nggak bisa dihindarin. Harus dimasukin dengan gagah berani. Ya, gagah berani itu begini. Waktu kita tahu bahwa ajal kita ini sudah dekat, kita tidak ada keraguan dan tidak ada kesedihan. Makanya Paulus tulis tulisannya Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu bukan waktu mati. Waktu dia hidup, dia yakin bahwa hidupnya dia berkenan sama Tuhan. Ya, orang yang punya, nah ini, ayo. Hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Saya stop dulu sini. Umur kami 70 tahun. Yang sudah lebih dari 70 tahun bersyukur nggak? Om Hendra berapa umurnya? 71. Udah bersyukur? Udah bersyukur? Sangat bersyukur. Nah sekarang ini, kalau sudah Tuhan tentukan batas, ya, untuk tubuh ini, hati ini kan kekal. Ini yang benar-benar harus dihidupi. Kristus harus dihidupi ya. Nih, dan jika kami kuat 80 tahun. Ada sih lebih dari 81 di sini? Ada. Berapa orang? 1, 2, no. Sudah lewat firman sebetulnya ini. Sudah lewat. Sudah melewati. Ya. Bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Bersyukur. Tapi Tuhan kasih batas lagi 120 tahun. Ya kan? Kira-kira. Repot nggak? Repot ya? Repot kan? Kita lihat 100 tahun loh. Nggak bisa apa-apa diranjang. Tubuh ini dikasih orang mau nggak? Hah? Wes gak usah 100 tahun. Sekarang dititipi orang mau nggak? Orang dititipi orang tua? Kenapa nggak mau? Hah? Masih hidup loh ini. Ini masih hidup loh. Coba, dengan tubuh yang kita sudah tua ini, keinginan kita yang masih ada ini, kenapa dititip-titip orang nggak ada yang mau? Hah? Ini lihat ya.
Dunia itu sudah menolak juga sebetulnya. Ya, dunia itu nolak. Umur sudah ada batasnya. Makanya dibawa kemana-mana, ya, dititip-titip, nggak ada sing. Nah, yang mau cuma satu, Tuhan Yesus. Ya, makanya kita harus sadar hari ini. Kalau sekarang umur tua dikecewakan anak, dikecewakan saudara, itu sudah biasa. Kenapa biasa? Karena kita sudah tua. Kalau masih mau enak terus, ya cepat-cepat pulang. Hidup itu simpel. Ini loh. Umur kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, sekarang kalian ini ya. Kebanggaannya. Yang namanya kebanggaan itu berarti yang diceritakan sama anak-anak, diceritakan. Apa kebanggaannya? Aku ini sugih seorang, enggak ada, bukan begitu. Kebanggaannya ialah apa namanya kesukaran? Sekarang kita orang-orang Kristen hari ini percaya Yesus. Ya. Yang dibanggakan ini loh, masih aku sorong di dunia, tapi aku tetap bahagia. Itu namanya iman. Ya, walaupun hidupku susah menderita di bumi, tapi aku suka cita. Itu baru orang Kristen, orang yang siap diberi kehidupan di dunia. Itu rasa syukurnya melebihi segala-galanya. Ya, sekarang lihat baca lagi. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Yang diceritakan itu kesukaran dan penderitaan, bukan menggerutu. Diceritakan, aku dulu begini-begini, tapi aku tetap setia sama Tuhan. Tetap yang ditonjolkan itu, nih loh, kesukaran dalam melewati masalah. Ya, dalam penderitaan tetap tahan. Ini yang diceritakan. Sebab berlalunya buru-buru. Lihat nih, kenapa disebut berlalunya buru-buru? Yuk, kita balik lagi. Masih ingat nggak 25 tahun yang lalu? Masih ingat nggak kejadian 25 tahun yang lalu? Ingat dong? Masih ingat nggak waktu pertama kali pacaran? Ingat dong? Ingat dong? Singkat nggak? Singkat nggak sekarang? Kok sekarang sudah di ujung ini? Singkat kan? Makanya sebab berlalunya buru. Ada tambahan lagi. Masih ada tambahan nih. Kita belum kan sekarang kan? Masih belum ini kan? Hampir. Sebab berlalunya buru-buru. Makanya kita tiba di penghujung. Sebentar lagi kami melayang. Nama kita sebentar lagi nggak ada catatan lagi. Di bumi nama kita hilang. Catatannya harus pindah. Nama kita harus pindah. Tadi Om Lydia, Om Agnes, Om Hendra namanya sudah mati. Namanya sudah berganti Kristus. Supaya kita bisa, ini kan disebut kami melayang lenyap. Kalau kita bersama Kristus, tulisan ini bukan melayang lenyap. Kami bersama Kristus. Karena Kristus gak pernah lenyap. Kita tetap hidup. Mau? Mau kan? Enak kan? Ini namanya diberkati. Ya, diberkati sekarang ini. Cari yang kekal. Waktunya sudah habis soalnya. Ya. Mau dikasih uang juga nggak ada gunanya, ya kan? Mau balik muda juga nggak bisa, ya kan? Sekalian nyegur, sekalian cari yang selama-lamanya. Ya, ayo lanjut lagi. Mazmur 90 ayat 12-nya. Nih. Ajar kami menghitung hari-hari kami, ya kan? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tadi kan ada kami melayang lenyap. Makanya ayat ini lanjut. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu hati nggak kepingin mati. Tapi hati tahu apa yang kekal ini yang kita cari ya. Ini lihat nih. Hati kita harus bijaksana. Saya lanjutkan nih sekarang ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ya. Nah, Oma lebih hafal. Ia membuat segala sesuatunya. Ini namanya iman. Kalau kita percaya sama ayat ini, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita percaya nggak? Percaya nggak?
Percaya, ya. Dunia sudah kita lewati, yang susah tadi. Kesukaran dan penderitaan sudah. Ini sekarang kita menantikan janji ini kan? Ia membuat segala sesuatunya. Nah ini. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktu. Ini yang kita tunggu. Ya. Terus, coba lihat ya. Bahkan ini. Ia memberikan kekekalan dalam hati kita ini loh kekal. Ya, makanya dari muda sampai sekarang diisi keinginan seluruh dunia pun masih tetap kosong. Hati kita nggak bisa penuh karena hati kita itu kekal. Coba bayangin, kita hidup hati itu kekal, tidak ada masa. Sedangkan hidup kita cuma 80 tahun. 80 tahun keinginan kita bayi, keinginannya beda sama remaja. Remaja beda sama dewasa. Dewasa beda sama tua. Dimasukkan semua, hati itu masih kosong. Kenapa? Karena umurnya hati nggak ada batasnya. Makanya nih lihat. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Siapa yang sanggup mengisi hati kita? Cuman satu. Kalau hati ini kekal, yang bisa ngisi juga orang yang dari kekekalan, yaitu Kristus. Ya, wes nggak ada lain. Keinginan kita cuma sekarang satu. Lahir nggak bisa milih, mau mati bisa milih, bakal hidup jadi anaknya siapa? Adil nggak Tuhan? Adil, sangat adil hari ini. Semua punya kesempatan. Makanya hidup itu pilihan kita. Mau tetap jadi sekarang atau mau berubah jadi anak-anak Tuhan. Ya, itu pilihan loh ini. Janjinya Tuhan Yesus, lihat ya. Yohanes 11 ayat 25. Biasanya oma sama opa lek khotbah di sini berapa lama ini? 10 menit, 15 menit? Nanti ngantuk soalnya 30 menit. Hah? Saya tahu kalau seumur-umur kadang-kadang kan ngantukan. Makanya kadang-kadang dikageti nanti saya takut kena jantung, ya kan? Jadi saya mesti hati-hati nih soalnya ya. Jadi mesti kalem ini soalnya ya. Nah, Yohanes 11 ayat 25. Saya udah siap-siap kopi, ya kan? Tapi saya lihat omong-omongan ini bisa aja ngantuk kabeh kok. Jadi kageti anak-anak badan, ya. Yuk. Barang siapa? Yohanes 11 ayat 25 ya. Jawab Yesus, ini ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus pernah mati, tapi dia bangkit. Makanya nggak boleh disebut Yesus itu mati. Dia bangkit dan hidup. Ya, Yesus bukan bangkit terus mencolot-mencolot, enggak. Dia benar-benar hidup. Ya, karena bukan pocong ya. Karena makanya jelasnya, akulah kebangkitan dan hidup. Nih. Karena dia hidup, makanya kita juga hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah. Nah, tadi toh, Oma Lydia, Oma Agnes, Om Hendra, begitu percaya Yesus, diri kita harus mati supaya dia hidup. Kalau kita percaya Yesus tapi Oma Lydia, Oma Agnes masih hidup, berarti Yesusnya nggak pernah hidup. Nah, paham ya? Oma siapa namanya? Harus duduk di sini, berdiri di sini, ngotbahi orang-orang ini. Ya? Ya? Kan sang jemaat mula-mula itu saling menguatkan. Ya, jemaat mula-mula itu saling menguatkan. Nggak butuh pendeta. Jemaat mula-mula itu satu sama lain, sing sudah pengalaman dengan kesukaran dan penderitaan, itu ngotbahi yang masih nangis-nangis. Ya, itu zaman dulu. Itulah namanya kekuatan. Ya, karena coba lihat nih. Kalau percaya yang di mimbar ini kan belum tahu kehidupan saya seperti apa. Tapi yang sudah kumpulnya, ini kan saling menguatkan, ya kan? Podo-podo tua kan podo-podo ngerti nih, ya kan? Kalau saya kan belum ngerti nih Mas Jan, ya. Makanya ini saling menguatkan hari ini ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Perhatikan betul-betul, walaupun ia sudah mati. Kalimat ini nggak berbunyi, ia akan hidup, ya. Terus walaupun ia belum mati, kan enggak, ia sudah mati. Betul-betul kita hari ini, kematian kita itu sudah berlalu. Yang ada sekarang Kristus yang hidup. Ya, enak toh? Itulah namanya sukacita. Itulah namanya damai sejahtera. Selagi hidup tapi sudah nggak bisa mati lagi. Kenapa loh? Aku mati kok. Masa mati mana? Yang mau mati itu cuma tubuh. Jiwaku tetap hidup. Tidur kan nggak kerasa kan?
Waktu mau tidur kroso dong? Mau tidur kroso. Pas tidurnya kroso nggak? Enggak. Itulah kematian orang-orang Kristen. Kita itu cuma tidur. Tahu-tahu dibangunkan. Hah? Tahu-tahu dibangunkan nanti pinjol dengan nanti. Hah? Hah? Nah itu kaget ini. Enggak. Kita sekarang ini seperti tidur, bangun-bangun sudah melihat Yesus. Tidur nggak kroso sekarang. Mungkin kita tua sekarang kan, coba lihat ya. Orang-orang tua biasanya jam 3 bangun kan. Tidur rasanya nggak enak kan. Iya kan? Kenapa kok bangun-bangun? Kenapa kok bangun-bangun? Ayo. Kenapa orang-orang tua tidurnya sebentar bangun, Kenapa? Hah? Bukan. Orang tua itu yang sudah, sebetulnya orang tua itu sadar. Orang yang tidurnya bangun-bangun, ya, ada dua. Karena dia rindu ketemu Kristus. Yang satu rindu ketemu Kristus, yang satu takut mati. Makanya hidupnya khawatir terus. Ya, kita sekarang itu nggak bisa dihindarin kok. Ya, nggak ada obat yang bisa ngilangin itu, nggak ada. Pasti semuanya sama. Jam 3 bisa bangun, ya kan? Betul ya? Tidurnya kita makin singkat. Makin sedikit, ya kan? Ada dua kemungkinan, rindu sama Tuhan atau rindu ditagih utang. Ya, mudah-mudahan rindu sama Tuhan ya. Udah, enggak. Yang tua-tua sudah nggak punya utang lagi. Makanya jangan mikiri berkah-berkah jasmani. Itu semua ditinggal semua wis ya. Kalau bisa utang-utang kok usah dibayar KB wis. Gitu lah. Hah? Enggak ya? Makanya jangan utang lagi. Sekarang ini pokoknya dinikmati ya. Apa yang ada dinikmati ya. Kita sekarang melihat yang hidup ini, yang tua-tua ini ketawa. Kamu susah-susah cari apa-apa nanti lek wis umur kayak aku, gak iso digawa kemana-mana. Ya kan? Semuanya sementara. Nah, orang-orang tua yang sekarang, opa dan oma sekarang nuturi, melihat yang muda-muda ini sambil ketawa-ketawa. Guyu-guyu kita ini, sing muda-muda kayak Pak Yusman, Pak Joni, saya, ya kan? Diguyu-guyu lah, kok lah wis mari ngene mati wisan gitu loh. Ya kan? Jadi kita sekarang yang tua itu menjadi hiburan tersendiri. Kenapa? Rambutku sudah memutih. Kamu kan? Belum kan? Pak Samuel belum kan? Diguyu sama Om ini. Lihat sama Om ini. Om ini guyu-guyu, kurang pengalaman ini. Ya kan? Mau cerita tentang penderitaan kesukaran? Ayo sama aku. Jadi hidupnya menjadi firman yang hidup. Supaya kita punya wasiat buat anak-anak. Wasiat kita bukan harta, tapi kehidupan yang jadi contoh. Oma dan opamu loh, ya, nggak wedi mati. Mempersiapkan kematiannya begitu hebat. Ya, ada surat. Ada kehidupan yang dicontoh, sehingga anak-anak melihat kehidupan yang seperti itu, ya kan, menjadi kebahagiaan tersendiri, ya. Nanti omanya nggak ngerepoti lagi, bahkan dicari sama anak-anaknya, kepengen apa? Dengar ceritanya. Tapi lek kita tiap hari menggerutu, kan nggak ngaku duit, nggak bakal anakmu datang. Kenapa? Karena datang jadi duit, boro-boro nggak duit ya. Kita sudah bukan jadi masalah lagi sekarang. Kita datang sama anak yang harus datang supaya apa? Mendengarkan cerita. Sekarang lihat nih, dunia penuh masalah. Teko nongone papa mamane gerutu terus. Yang ini nggak datang sekalian kan? Tapi kalau kita menjadi bahan cerita, menjadi firman, rindu nggak? Rindu nggak? Kadang mungkin anaknya yang sudah punya cucu, cerita ke oma saja, karena banyak pengalaman. Coba kalau omanya ngomelan, ojo nangone oma. Kenapa? Karena takut ketularan. Kita sekarang nih loh, kalau kita menjadi Kristus, kita ini dinanti-nantikan. Dimanapun kita berada dinanti-nanti. Ayo ada perubahan sikap. Orang yang ada Kristus, perubahan sikap. Datang ke anak bukan ingin apa-apa, ingin memberi didikan ya. Itu nanti Kristus yang ngajar. Saya nggak bisa ngajari moral. Kalau Kristus ada, dengan sendirinya akan otomatis. Maksud saya bilang gini, sudah tua-tua begini tak ajari. Ojo ngene kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada Kristus dalam diri kita, kita semua saling menguatkan, ya. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Hah? Lagi? Oh, lagi. Yuk, Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Ini bukti cintanya Tuhan ya. Kejadian 6 ayat 3.
Kejadian nomor 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Kenapa nggak mau tinggal selama-lamanya? Karena ini. Karena ia adalah daging. Nih, roh Tuhan itu loh. Roh Tuhan aja sudah nolak tinggal selama-lamanya. Kenapa? Karena umurnya sudah, ya nih. Karena ia adalah daging. Umurnya akan 120. Ya nih, Tuhan milih tempat loh, ya. Tuhan ini milih tempat loh. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Apa soalnya Tuhan? Soalnya kon wis tuwek. Ini jawabannya Tuhan. Ini lihat. Karena ia adalah daging. Daging itu punya keterbatasan. Nih, Tuhan aja nggak mau kok. Makanya kalau orang masih ingin umur panjang di dunia, dia menolak. Tuhan aja nggak mau. Lihat nih. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena ia adalah daging. Umurnya akan 120 tahun. Ini sudah maksimal dari Tuhan hari ini. Wes iki pasti ngerepoti gak karu-karuan ini sudah. Ya. Makanya Tuhan sendiri juga gak tahan tinggal. Ya kan? Dia yang maha tidak terbatas. Ya, energik, tinggal di daging. Coba 120 tahun diajak lari-lari, gak bisa. Ya kan? Gak bisa kan? Makan daging gak bisa. Makan apel gak bisa nyokot langsung. Ya kan? Nah Tuhan mau bawa kita kebahagiaan, gimana coba? Dikasih tiba kebahagiaan, umur 120 tahun di dunia ini nikmati. Bisa apa coba? Pak Juli mungkin cerita tuh. Omanya umur 82. Mamanya. Coba 82 tahun. Kemarin ya meninggal aja. Mana Pak Juli? Kemarin. Coba 82 tahun, ya kan? Sehat. Ngomongnya pinter. Tapi itulah batas manusia. Tuhan kepingin tinggal selamanya, Tuhan bilang nggak mungkin. Umurnya 120 tahun maksimal. Tadi sudah ada firman tahu, 70 tahun atau 80 tahun. Kenapa Tuhan kasih batas 120 tahun? Ini maksimal. Karena ada orang yang umurnya 120 tahun. Ya, kita sekarang karena kita hidup bersama Kristus, kita tidak lagi dibatasi oleh daging. Ya, daging kita nggak ada masalah. Mau menua, mau ini nggak ada masalah sudah, ya. Yang penting ya kita hidup dalam Tuhan. Jangan iri sama orang lain. Kadang kita gini loh, kono kok umur gue dawa umur ya, jangan. Umur itu bukan ukuran lagi hari ini. Yang penting Kristus yang hidup. Kadang ada orang soalnya melihat panjang umurnya orang terus nuduh nggak karu-karuan. Yuk kita lihat ya. Pengkhotbah 8 ayat 12. Ukuran kita hari ini kebahagiaan jangan di dunia lagi ya. Tapi nanti yang harus diperoleh sekarang ya. 8:12 nih lihat nih. Bayangin ayat Alkitabnya. Lebih hebat ayat Alkitabnya. Catatnya lihat ya. 8 ayat 12. Lihat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama. Ukurannya loh sampai di Alkitab kadang-kadang nyatetnya itu ya bahasa puitis banget. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut Allah akan beroleh kebahagiaan. Artinya apa? Masih umurmu dawa, kamu belum tentu bahagia. Karena bahagia itu ukurannya yang kekal nanti. Kita nggak usah iri, ya. Kita sekarang memikirkan diri kita hari ini. Jangan lihat kanan kiri, lihat diri kita hari ini. Kalau kita ada Kristus, semua sama. Kristus itu sama. Kristus di Om Hendra, Kristus di Om Lydia, Kristus di Om Agnes, semuanya sama. Ya, dia hidup di sorga, kekal, tanpa ada air mata, tanpa ada sakit. Saya bacakan ayatnya ya. Surga itu kayak apa sih keadaannya? Di sini siapa yang nangisan? Masih ada yang nangisan? Masih ya? Nangis apa ini? Hah? Nangis apa? Masih nangis apa ini? Kita dulu waktu muda lihat orang dewasa nangis yang guyu-guyu. Kok tuh nangisan itu?
Hah? Duh, nelongso. Baliklah, kita ulangi lagi ya kalau gitu ya. Boleh ya, kita ulangi dari awal ya. Ya. Kita ulangi lagi ya. Loh, nelongso sekarang sudah mau masuk surga nelongso Dian. Ini sudah tak bukan wahyu loh ini. Balik lagi nih ya. Ya. Balik lagi ya. Mana ayat dari pertama tadi? Nelongso ini. Duh. Ya. Saya bacakan ini. Pajak masuk ke surga dulu ya. Nanti baru boleh nelongso nih ya. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Kalau Tuhan berdiri hari ini, dia akan khotbah di depan kita. Yang nangisan-nangisan, yang nelongso-nelongso, ya. Dia akan khotbah begitu. Kenapa? Karena ada firman-Nya. Yang nangisan-nangisan, yang nelongso-nelongso. Ini firman-Nya dia. Aku akan menghapus segala air mata. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu dekat nyalon-alon biasanya. Wahyu 21. Akhir. Nanti Wahyu dicari di Surabaya nggak ketemu-ketemu kemana? Nah itu Wahyu. 21 ayat 4. Ya, bayangkan hari ini Tuhan datang di sini, berdiri di mimbar. Dia tahu nggak kebutuhan kita? Tadi Ibu tadi bilang nelongso. Dunia ini nggak enak. Dunia ini banyak masalah. Ini Tuhan sudah ngomong di depan, ya. Dia akan ngomong begini. Dunia memang nggak enak, penuh dengan penderitaan dan kesukaran. Makanya dia janjinya begini. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berjanji ini nggak mungkin ada di dunia. Janji ini ada di sorga. Makanya yang nelongso, ya, nikmatin nelongsonya di sini. Di surga nggak ada nelongso lagi sudah. Ya, nggak ada lagi. Di surga itu sekarang tidak ada. Ia menghapus air mata kita dan mau tidak akan ada lagi. Dan tidak ada lagi perkabungan. Orang perkabungan kan mesti nangis toh, ini nggak ada lagi karena nggak ada kematian, ya. Atau ratap tangis. Kalau Alkitab tulis ratap tangis itu bukan cuma nelongso, nangisnya cuma netes, bukan. Ratap tangis itu nangis gulung kuming, gerung-gerung, sudah nggak ada lagi, ya. Ini nggak ada lagi. Atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kita memasuki era yang baru. Ayo sama-sama masuk ke surga ya. Mau nunggu mati atau sekarang? Surga bisa dimasukin sekarang atau nanti? Ayo, surga nunggunya mau masuk sekarang apa nanti? Hah? Mau masuk surga sekarang apa nanti? Harus sekarang. Kalau nanti terlambat. Ayatnya ada ayatnya. Ya, ayo balik 1 Korintus 15 ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 52. Kita mulai 51 dulu ya. 15 ayat 51. 15 51. Saya baca sama-sama ya. Bacakan nih. 51. 51 ya. Nih. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nih, rahasia. Kalau sudah dinyatakan namanya rahasia enggak? Rahasia diomong no, berarti sudah bukan dulu rahasia. Sekarang karena diomongkan di mimbar ini dan ditulis di Alkitab, sudah bukan rahasia ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Orang lek kepingin dengar rahasia itu kepingin enggak? Ayo. Biasanya lek ada rahasia, oma-oma rumah ya. Kepingin tahu dong? Nah, ya. Kepingin tahu rumah tangganya no opo, no ini ya dong? Nggak kepo. Sekarang nih,
kekepuan kita sudah dijawab, ya. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu rahasia. Apa rahasianya? Apa sih? Kita tidak akan mati semua. Senang nggak dengar kayak gitu? Senang kan? Kamu nggak akan mati, ya. Tetapi kita semua akan diubah. Nah, lihat ya. Diubahnya gimana nih? 52-nya ya. Dalam sekejap mata, waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kematian kita bukan nanti, karena sudah mati waktu kita menerima Kristus, ya. Lihat nih ayat 53-nya. Ya. Buktinya apa? Nih. Karena yang dapat binasa apa sih? Tubuh ini kan? Betul ya? Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Siapakah yang tidak dapat binasa? Kristus. Waktu mati atau sekarang? Sekarang kan? Ya. Dan yang dapat mati ini, diulangi lagi toh, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, 54-nya ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini, tubuh ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka ini rahasianya yang terbesar ya. Genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya saudara sudah mengalahkan yang namanya maut. Nah, baru boleh ngomong begini. Hai maut, 55-nya. Di manakah kemenanganmu? Kenapa kok berani nantang maut? Kenapa? Karena sudah nggak bisa mati. Hai maut, di mana sengatmu? Ya kan? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, 57-nya ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah rahasia yang dibilangi, rahasia yang sudah dinyatakan. Ya, cukup ya? Cukup ya? Cukup ya, ya?